Media Malaysia menyebut Indonesia terlalu instan dalam naturalisasi pemain, berbeda dengan pendekatan selektif mereka. Sindiran ini memicu perdebatan di antara netizen kedua negara. Masuknya Mauro Zylstra ke timnas U23 berpotensi menyingkirkan Jens Raven dari skuad utama. Keduanya bersaing di posisi striker murni yang selama ini hanya diisi satu pemain dalam skema timnas. Setelah kontraknya berakhir dengan Royal Antwerp, Jairo Ridwal kini berstatus tanpa klub. Meski punya pengalaman top, karirnya terancam stagnan akibat cedera dan regulasi FIFA. Ramadan Sananta resmi bergabung dengan DPMM FC, tim asal Brunei yang berlaga di Liga Malaysia. Kepindahan ini jadi tantangan baru untuk pembuktian kualitas striker muda Indonesia. PSSI membuka tender terbuka untuk aparel timnas 2026-2030, membuka peluang brand lokal dan global bersaing. Nasib Perspo kini di ujung tanduk, tergantung hasil seleksi transparan yang dijanjikan. Kekalahan dari Pakistan menyoroti 3 masalah: salah umpan, chemistry yang lemah, dan mentalitas saat tertekan. Jika tidak dibenahi, peluang lolos kualifikasi kian menipis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Rivalitas sepak bola Indonesia-Malaysia kembali memanas, kali ini lewat sindiran tajam terkait proses naturalisasi pemain. Media olahraga Malaysia Palatao Bola menyebut bahwa Indonesia terlalu instan dalam mengurus naturalisasi, berbeda dengan Malaysia yang dinilai lebih selektif. Dalam video kontennya, mereka menekankan bahwa nilai paspor Malaysia lebih tinggi secara global, sehingga proses menjadi warga negara tidak bisa dilakukan sembarangan. Komentar ini menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan netizen kedua negara. Tak hanya dari media, sindiran juga datang dari sosok penting dalam sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail. Dalam wawancara dengan Berita Harian, ia menyatakan bahwa pemain keturunan milik Harimau Malaya jauh lebih berkualitas dibandingkan milik Indonesia. Ia mencontohkan bahwa keberhasilan Malaysia mendapatkan pemain-pemain keturunan berkualitas tidak lepas dari peran figur berpengaruh seperti Tunku Mahkota Ismail. Jamal menambahkan bahwa bukan perkara mudah untuk mendatangkan pemain diaspora, karena butuh koneksi kuat dan seleksi ketat. Jamal bahkan mengaitkan kualitas pemain ini dengan ambisi besar Malaysia tampil di Piala Dunia 2030. Menurutnya, pencapaian Malaysia yang menembus Piala Asia 2027 adalah bukti bahwa mereka sedang berada di jalur yang tepat. Ia meminta masyarakat Malaysia untuk tidak hanya mengkritik, tapi memberikan dukungan nyata terhadap perkembangan timnas. Dengan modal kemenangan atas Nepal dan Vietnam, Malaysia memuncaki grup dan punya peluang besar lolos ke putaran final Piala Asia mendatang. Meski begitu, banyak pihak menilai bahwa sindiran Malaysia terhadap Indonesia cenderung emosional dan kurang berdasar. Proses naturalisasi Indonesia mungkin cepat, tapi didasari regulasi dan kebutuhan taktis. Persaingan antara dua negara ini seolah tak hanya di lapangan, tapi juga dalam perekrutan talenta diaspora. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Mauro Zylstra menjelang kualifikasi Piala Asia U23 menjadi sorotan besar. Di satu sisi, ini adalah kabar baik bagi timnas Indonesia karena menambah kedalaman di lini depan. Namun di sisi lain, kedatangan striker muda ini justru menimbulkan ancaman nyata bagi pemain diaspora lainnya, Jens Raven. Keduanya memiliki posisi yang sama, striker murni yang biasa dijadikan target man di kotak penalti lawan. Erick Thohir menyampaikan langsung bahwa Mauro adalah bagian dari proyek jangka panjang timnas. Saat ini dia masih berusia 20 tahun dan bermain untuk FC Volendam. Rencana besarnya adalah agar Zylstra bisa langsung bergabung ke timnas U23 di kualifikasi Piala Asia September nanti di Sidoarjo. Jika proses berjalan lancar, pelatih Gerald van den Burg akan punya opsi baru di lini depan. Tapi inilah titik krusial. Mauro dan Jens tidak bisa bermain bersamaan secara alami dalam formasi yang biasa dipakai timnas. Selama ini skema permainan timnas Indonesia lebih sering menggunakan satu striker utama. Sistem ini tak memberi ruang untuk dua target man secara bersamaan. Artinya, jika Zylstra tampil lebih tajam atau lebih cocok dengan strategi Van den Burg, maka Jens Raven besar kemungkinan hanya akan menghangatkan bangku cadangan. Kecuali jika pelatih berani berimprovisasi dengan dua penyerang tengah atau menggeser posisi salah satu. Di tengah persaingan itu, ada pula Rafael Struijk yang tetap menjadi opsi ofensif karena usianya masih memenuhi syarat U23. Bedanya, Struijk bukan penyerang tengah, melainkan winger atau second striker, jadi lebih fleksibel dalam susunan tim. Yang jelas, kehadiran Zylstra memperketat persaingan dan bisa mengubah peta persaingan lini depan Garuda Muda.
Apakah Jens Raven siap bersaing atau justru terdepak? Semua tergantung siapa yang paling siap dalam laga-laga penting ke depan. Jairo Riedwald kini resmi berstatus tanpa klub. Pemain berusia 28 tahun ini mengakhiri kontraknya dengan Royal Antwerp pada 30 Juni 2025 lalu. Cedera yang terus mengganggunya membuat performa Riedwald menurun drastis sepanjang musim. Meskipun ia sempat mencatatkan 28 penampilan musim ini, klub tetap memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Nasib sial Riedwald ini justru membawanya ke situasi yang mirip dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Nama-nama seperti Tom Hai, Rafael Struijk, dan Justin Hubner juga saat ini berstatus tanpa klub setelah kontrak mereka berakhir di akhir Juni 2025. Menariknya, semua pemain ini memiliki latar belakang sepak bola Eropa yang kuat, namun kini sedang berjuang mencari pelabuhan baru. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa karir di sepak bola tidak pernah bisa ditebak, bahkan untuk pemain yang sempat bersinar. Namun, berbeda dari para pemain timnas Indonesia tersebut, Riedwald memiliki satu kendala besar jika ingin mengikuti jejak mereka pindah federasi. Ia telah mencatatkan 3 caps bersama tim senior Belanda, yang secara regulasi FIFA bisa menjadi penghalang untuk membela tim nasional lain. Meski demikian, beberapa pengamat menyebut peluang Riedwald belum sepenuhnya tertutup, tergantung keputusan akhir FIFA. Jika ia bisa melewati regulasi ini, besar kemungkinan ia akan jadi target PSSI dalam proyek naturalisasi berikutnya. Kini, yang menjadi sorotan adalah bagaimana langkah selanjutnya dari Riedwald. Apakah ia akan kembali ke Inggris, mencoba keberuntungan di Liga Asia, atau benar-benar serius mempertimbangkan opsi bergabung ke timnas Indonesia? Situasinya kini penuh teka-teki, namun satu hal pasti, nama besar tidak menjamin masa depan cerah. Karir Riedwald saat ini menjadi cerminan bahwa persaingan di sepak bola Eropa sangat kejam, dan peluang kedua tidak selalu datang dengan mudah. Ramadan Sananta resmi bergabung dengan DPMM FC yang akan berkompetisi di Liga Super Malaysia musim 2025 hingga 2026. Kepastian ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi klub pada hari Kamis. Bergabungnya Sananta menjadi langkah menarik dalam karir internasionalnya, mengingat DPMM FC dikenal sebagai tim yang cukup ambisius meski berasal dari negara kecil. Kedatangan Sananta ke DPMM FC diharapkan dapat memperkuat lini serang dan menambah daya gedor tim tersebut. Sananta bukan nama asing di kancah sepak bola Asia Tenggara. Di usia 22 tahun, ia sudah menorehkan sejumlah prestasi gemilang. Bersama PSM Makassar, Sananta sukses merengkuh gelar juara Liga 1 musim 2022 hingga 2023. Ia juga tampil tajam dengan mencetak 27 gol dari total 90 pertandingan yang dilakoninya sepanjang karir klub. Selain itu, meski hanya tampil 13 kali bersama timnas Indonesia, Sananta berhasil mengoleksi 5 gol, termasuk kontribusinya saat membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023. Kepindahannya ke DPMM FC menjadi sorotan karena klub ini unik, berasal dari Brunei, namun tampil di Liga Super Malaysia. DPMM FC dimiliki oleh keluarga kerajaan Brunei, tetapi rutin berkompetisi melawan tim-tim kuat seperti Johor Darul Takzim dan Selangor FC. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Sananta yang kini harus bersaing di liga yang kompetisinya lebih sengit dan penuh tekanan. Namun, DPMM FC menunjukkan kepercayaan penuh dengan menyambutnya secara resmi dan berharap Sananta membawa dampak positif ke dalam skuad. Dengan karakter permainan yang agresif, kemampuan mengeksekusi peluang, serta pengalaman di level tim nasional, Sananta memiliki modal besar untuk bersinar di Liga Malaysia. Kehadirannya tak hanya memperkaya lini serang DPMM FC, tetapi juga menjadi representasi kualitas sepak bola Indonesia di kancah regional. PSSI resmi membuka tender aparel baru untuk timnas Indonesia periode 2026 hingga 2030. Ini menandai dimulainya proses pencarian sponsor baru untuk jersey, sepatu, dan perlengkapan resmi tim Garuda, termasuk timnas futsal. Tender ini menjadi langkah strategis yang dilakukan PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia untuk mendorong profesionalisme, kemandirian finansial, dan penguatan identitas nasional. Tapi satu pertanyaan besar mengemuka, bagaimana nasib Perspol, sponsor aparel timnas saat ini? Tender terbuka ini menunjukkan bahwa PSSI ingin transparan dan kompetitif dalam memilih mitra aparel. Semua perusahaan aparel olahraga, baik lokal maupun internasional, diberi kesempatan ikut bersaing. Proses seleksi akan menilai kapabilitas produksi, distribusi, pengalaman, serta visi untuk ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia. PSSI juga menegaskan bahwa aparel baru nantinya akan digunakan secara menyeluruh, dari pemain hingga wasit, di semua level kompetisi nasional dan internasional. Perspol, sebagai aparel lokal yang saat ini memegang peran penting,
tentu berada dalam posisi yang tidak nyaman. Mereka punya peluang untuk ikut serta, namun harus berhadapan dengan kemungkinan masuknya merek global yang memiliki sumber daya besar dan rekam jejak kuat. Sebelumnya Mills juga pernah mengisi posisi ini, dan sempat menuai pujian karena mengusung semangat kebangsaan. Tapi kini, dengan tender terbuka, peluang brand luar seperti Nike, Adidas, Puma, atau Mizuno kembali terbuka lebar. Keputusan PSSI ini patut diapresiasi jika memang dijalankan secara objektif. Namun tetap saja, pertarungan antara idealisme lokal dan profesionalisme global kini kembali muncul. Apakah aparel lokal mampu membuktikan diri atau PSSI akan kembali memilih merek luar negeri demi prestise dan kualitas? Semua mata kini tertuju pada tanggal 21 Juli, batas akhir pengiriman proposal. Kekalahan timnas putri Indonesia dari Pakistan di laga kedua kualifikasi menjadi pukulan telak bagi ambisi lolos ke fase berikutnya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia itu memperlihatkan beberapa kelemahan mendasar dari skuad Garuda Pertiwi. Jika ingin menghindari hasil serupa saat menghadapi Taiwan, 3 poin utama ini perlu jadi perhatian serius. Kita akan bedah secara rinci kelemahan yang terlihat mencolok di lapangan. Pertama, masalah teknis mendasar seperti salah umpan masih sangat dominan. Banyak momentum terbuang sia-sia karena bola dialirkan tidak akurat, bahkan tanpa tekanan dari lawan. Ini bukan hanya soal skill individu, tapi juga soal pemahaman posisi dan komunikasi antar pemain. Permainan cepat 1-2 sentuhan yang coba dibangun seringkali justru jadi bumerang. Pakistan memanfaatkan celah ini dengan sangat efektif melalui pertahanan solid dan keseimbangan tubuh yang kuat saat duel. Kedua, kurangnya chemistry antar pemain, terutama antara pemain lokal dan diaspora jadi sorotan. Kita bisa melihat ketidakterhubungan antara lini tengah dan lini depan dalam membangun serangan. Umpan-umpan kunci kerap tidak menemukan sasaran karena pemain tampak belum saling memahami karakter permainan satu sama lain. Pelatih Satoru Mochizuki menyadari hal ini dan melakukan penyesuaian, tapi ketika lawan sudah membangun pertahanan berlapis, semuanya jadi terlalu terlambat. Terakhir, soal mentalitas saat berada di bawah tekanan. Ketika tertinggal 2 gol, para pemain tampak gugup dan cenderung bermain terburu-buru. Tidak ada ketenangan dalam membangun serangan atau mengatur ritme. Padahal di momen seperti itu dibutuhkan pemimpin lapangan yang bisa menenangkan dan mengarahkan tim. Meski beberapa pemain diaspora punya pengalaman lebih, mereka belum mampu mengangkat mental seluruh tim. Skuad ini jelas butuh lebih banyak jam terbang dan ujian kompetitif.